Bismillahirrahmanirrahim. Yabna Adama, hi anak putu Adam. Khalaqtu apa disengko Allah as-samawati dak banyak-banyak langit wal ardi ban banyak-banyak bumi. Wala a'yah ban ta'ap pasengko Allah bihol kihinna kalaban at-tiyaki as-samawati wal ardi. Ayu ini pe apa ngepasaki ni dak kasengkok rawi fun pona parote wahidun sesitung asyukuhu maka akiring sengkok udak karawif ilaika marang tibin fi kulli hinin ilm saben-saben masa. Artinya di sini adalah Allah menjadikan langit dan bumi dan kejadian itu tak membuat Allah itu apes. Artinya Allah aditya ki langit dan bumi tak bisa maapes Allah. Sebagaimana situng bereng area sebagaimana roti situng seikibah dak ka situng orang. Akabe situng roti bagi ka situng orang. Situng roti gila ada tak bisa apa sudah kau orang saya agak baik roti mulai bagi kau orang fikulehi ini saben-saben masa wa qauluhu bantining dabun nabi ayun tining lafat ayun mudhari'un abiyah mudhari'iyah panika fil mudhari lafat ayah ayun tining lafat ayun mudhari'un ayah panika lafal kafil mudhari lafat ayah bikasi ainil fi'li kalaban makasra ain fi'lah mim babi taibah dari bab lafat taibah ai walam ajis bentak ngapasaki sengkok wa yu'yi badini lafat yu'yi bidhammi harfil mudhari'ati panika ibaca kalaban dhamma huruf mudhari'ah min a'yar rubai dari fi'il madina lafat a'ya ar-rubai sepengsah rubai. Ibna Adam hi anak putu Adam kamala utoli buka akati olena tak nyopre sengkok kada katibin bi amali wadin kalaban alakoh laku fala tutolibni maka tak nyopre sambian ni deka sengkok birizki wadin kalaban rezeki laku. Yabna Adam hi anak putu Adam li mareng sengko alai katas tibin faridotun ponapa kewajiban walaka banikan di tibin alai atas sengko walaka banikan di tibin alai panikata sengko rizkun tining rezeki. Fa inna khalaf tani maka lamun api tei sambian ni deka sengko fi faridoti ililum kewajiban sengko lam uhalifka maka tak api tei sengko kada katibin fi rizkika ililum rizkina tibin alama atas rezeki kana sebadeng kima mingka dari tibin. Artinya di sini Allah tak bekal abri rezeki kalamun kabulan Allah itu tak nyari rezeki karena begini tidak ada rezeki itu datang langsung tiba-tiba turun dari langit, tidak ada. Maka dari sini kita bisa diambil kesimpulan orang bisa mendapatkan rezeki itu jika dia ikhtiar, jika dia bekerja. Tergantung apa pekerjaannya. Yang dokter dia rezekinya dari orang yang sakit atau dari rumah sakit. Kemudian rezekinya tukang dari orang yang bangun rumah, bangun jalan dan sebagainya. Kemudian
rezekinya bengkel dari sepeda motor, mobil rusak. Bukan orang itu didoakan mobilnya rusak semua, tidak. Cuman rezekinya itu lewatnya di situ, perantaranya di situ, wasilahnya di situ. Kalau semuanya mobil ada yang rusak, sepeda motor nggak ada yang rusak, yang nganggur yang namanya bengkel. Sanyo rusak, alhamdulillah car sahiti. Mau pahras sanyo ada siro sekali, rezekina tukang sanyo berkurang, tukang pijet juga begitu. Rezekinya tukang pijet bagi orang yang keselio. Nah, di situ rezekinya, bukan orang didoakan semuanya keselio semua, tidak. Cuma rezekinya itu datangnya tergantung dari apa profesinya. Guru ya rezekinya di sekolah, kantor, seperti itu dan sebagainya. Jadi Allah itu memberikan rezeki tergantung apa yang hambanya ikhtiarkan, seperti itu. Jadi rezeki itu tergantung kita. Setelah kita ikhtiar baru berdoa. Jangan berdoa dulu baru ikhtiar. Usaha dulu baru ikhtiar. Usaha dulu baru berdoa. Karena Allah itu tidak suka jika orang itu hanya berdoa saja tanpa ikhtiar. Berdoa saja di masjid, tidak mungkin malaikat Jibril turun bawa makanan, tidak ada. Beda malaikat Jibril turun ngirim makanan, tidak ada. Orang yang berdoa di masjid tidak ada ceritanya malaikat Jibril turun bawa bakso, tidak ada. Tidak ada cerita. Tetap kita berusaha, apa saja usaha kita, mau jual ini, mau usaha ini, bebas, yang penting itu usaha. Manusia itu harus usaha. Kemudian ikhtiar dan berdoa, baru di situ yang benar. Umumnya kita mengandalkan hanya berpikir saja tanpa usaha, itu keliru. Keliru. Belajar tanpa usaha nonsen, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ilmu tanpa belajar tidak mungkin. Pingin pinter, pingin cerdas, pingin tahu tapi tidak belajar, tidak ada. Tidak ada jalannya. Semuanya harus lewat belajar dan ada gurunya. Tanpa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin kitab itu baca sendiri, tidak mungkin. Sama seperti itu. Semuanya itu ada proses. Nah, proses ini Allah itu nilai sebagai ibadah. Prosesnya ini loh yang Allah nilai sebagai ibadah. Seorang guru berangkat dari rumah pergi ke sekolah, kalau dulu jalan kaki dihitung satu kali khutbah, satu kali tendekan sokok, satu kali langkah kaki dihitung satu pahala. Kalau sekarang satu putaran ban sepeda dihitung satu pahala. Yang penting ikhlas, bukan tujuannya hanya semata-mata untuk uang. Tetap doanya untuk ibadah, niat menyampaikan ilmu. Masalah nanti dapat gaji itu urusan lain, rezeki kita, seperti itu. Yang penting kuncinya bagi seorang guru, siapa saja kerjaannya, pegawai kantor, pegawai bank, nilainya adalah niatkan itu ibadah. Setelah nanti dapat kerja, dapat gaji, itu merupakan rezeki kita. Jadi di situ kuncinya. Kadang orang itu banyak yang berpikir tidak mau bekerja. Seandainya saya dapat ini, saya beli ini. Seandainya dapat itu, saya beli itu. Seandainya saya punya ini, saya mau beli ini. Itu hanya pikiran. Karena Allah itu tidak suka kalau hanya berpikir tanpa usaha. Allah itu senang usaha yang sungguh-sungguh, kemudian berdoa. Di situ kuncinya. Jadi tidak mungkin burung saja, hewan saja, tidak mungkin dia kenyang dengan sendirinya. Pasti induknya dia terbang mencari makanan, menyuapkan kepada anaknya burung itu. Ya, jadi kesimpulannya di sini sedikit saja. Yang penting paham bahwasanya Allah itu memberikan rezeki, kita harus mencarinya, seperti itu. Semuanya itu
semuanya pemberian Allah. Cuman kita itu harus mencarinya. Tanpa berusaha, tanpa mencari, kita tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Sebagaimana Allah ciptakan rezeki itu mulai 4 bulan. Rezekimu ada, kemudian jodohmu ada, kemudian kapan ajalmu. Cuman kita itu harus berdoa. Selain berusaha dan berdoa. Salah satu contoh itu. Yang pertama itu adalah tentang jodoh. Jodoh tidak akan pernah ketemu jika itu hanya diam saja. Pasti ada perantara. Siapa perantaranya? Bisa ketemu tatap muka, orang tua dengan orang tua, sepupu dengan orang tua. Contoh umpama, di sini ada perempuan namanya di sini Syarifah, atau yang paling sering kita temui di sini adalah Siti Hidayatul Hasanah. Hidayatul Hasanah tidak mungkin ditemukan oleh seseorang jika dia tidak punya saudara. Ketemulah dengan syahid di sini. Apa kalan lah anan ben nom. Enggak cang. Kenapa mendong bolong bentang anak enjan syahid. Nyaman malemak mata saya ucap. Dengan ini langsung ketemu. Patabar kanan darah macam ban gelem kanan mon dengan culau. Mungkin pak jadi agak apa gula pak. Saya bini tanya ki darah ban bingung dah karwasi. Mbak pun pak kini kasih ke karep juga. Ilah pak tetep pak. Itu namanya jodoh. Kalau enggak jodoh tidak bisa. Mau dipaksakan bagaimana tidak mungkin. Tapi kalau jodoh, putra seorang raja akan ketemu dengan anak di kolong jembatan, akan jadi. Kemudian ajal. Kalau sudah waktunya ajal, mau bagaimanapun mati, mau dioperasi bagaimanapun mati, mau dibawa ke rumah sakit Singapura, Amerika, tetap mati ujung-ujungnya. Tapi kalau belum ajal, meskipun tidak dibawa kemana-mana, ujung-ujungnya sembuh. Begitu juga rezeki yang terakhir. Rezeki akan kita dapat kalau kita berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sedikit, semoga bermanfaat. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.